Aduk, bagi 10, lalu bulatkan. Pipihkan, isi dengan telur, bulatkan lagi. Tumis bawang merah dengan blue band, masukkan daging, kecap manis, saus tomat, kaldu bubuk rasa sapi, dan air. Masak sampai kental. Pasti dikira beli di luar. Di Siasat Selera Blue Band, kita bisa berbagi resep yang sama enaknya dengan fast food. Beri dia segala rencana membuat acara di rumah, pengen menyajikan hidangan yang istimewa, coba saja kita lihat cara membuat arsik ikan. Lumuri 1 ekor atau 700 gram ikan mas yang telah disiangi dengan setengah sendok teh garam dan 1 buah air jeruk nipis. Biarkan selama 10 menit, sisihkan. Campur 100 gram cabai merah, 50 gram kemiri sangrai, 4 cm jahe, 4 cm kunyit bakar, 2 cm lengkuas, 10 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 sendok teh garam, dan 2 sendok makan andaliman, sisihkan. Aduk rata 4 buah kecombrang yang ditumbuk kasar dengan 350 ml air, sisihkan. Isi perut ikan dengan setengah bagian dari 5 batang serai yang dimemarkan bagian putihnya, setengah bagian dari 5 buah kecombrang yang dibelah menjadi 2 bagian, setengah bagian dari 6 daun mangkokan yang disobek kasar, dan setengah bagian bumbu halus. Alasi dasar wajan dengan sisa serai, buah kecombrang, daun mangkokan, dan bumbu halus. Tambahkan 6 batang lokyo, letakkan ikan di atasnya. Tuangi air buah kecombrang, masak dengan api kecil hingga ikan matang dan air habis. Masukkan 5 batang daun ruku-ruku, angkat, sajikan hangat. Salah satu bahan yang kita gunakan untuk resep ini adalah kecombrang. Coba perhatikan dulu yang seperti apa sih yang kecombrang itu. Jadi di sebelah kiri saya yang bentuknya seperti ini adalah buahnya. Ini dia buah kecombrang, dan kemudian yang ini adalah bunga kecombrang. Bahan ini kita gunakan untuk memberikan rasa asam segar. Dan untuk bahan-bahan selengkapnya, Anda boleh catat yang ini. Nah, sekarang ini untuk bahan-bahan yang diperlukan, saya akan tunjukkan. Yang pertama, kita membutuhkan ikan mas yang sudah dibersihkan atau disiangi, jadi dibuang sisiknya dan juga insangnya dibersihkan. Kita lumuri nantinya dengan garam dan juga sedikit air jeruk nipis. Bagian yang lainnya dari bahan-bahan ini adalah bahan yang dihaluskan. Anda bisa lihat di sini ada cukup banyak bahan-bahan yang dihaluskan. Yang ini ada cabai merah, kemudian kemiri yang disangrai, dan yang ini adalah jahe, kemudian kunyit dibakar, lengkuas, ada juga garam, kemudian ada juga bawang putih, dan juga bawang merah. Nah, yang ini adalah merica Sichuan atau adaliman. Nih, bentuknya agak aneh ya, tapi inilah yang membuat rasanya jadi berbeda. Itu tadi bahan-bahan yang harus dihaluskan. Kemudian ada lagi bahan-bahan yang nanti dimasukkan ke dalam bagian ikan atau dalam ikan. Nah, di sini kita mulai dengan air secukupnya, kemudian juga daun mangkokan, dan juga daun ruku-ruku seperti ini, agak bergerigi, kemudian lokyo, dan juga ini serai, dan ini adalah bunga dari kecombrang yang ditumbuk kasar atau dikeprek, dan nanti diambil airnya, dicampur semuanya, dimasukkan ke dalam ikan. Nah, pemirsa, itu tadi bahan-bahan yang Anda perlukan untuk resep kita yang pertama. Supaya lebih yakin lagi cara membuatnya, kita lihat sekali lagi. Lumuri 1 ekor atau 700 gram ikan mas yang telah disiangi dengan setengah sendok teh garam dan 1 buah air jeruk nipis. Biarkan selama 10 menit, sisihkan. Campur 100 gram cabai merah, 50 gram kemiri sangrai, 4 cm jahe, 4 cm kunyit bakar, 2 cm lengkuas, 10 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 sendok teh garam, dan 2 sendok makan andaliman, sisihkan. Aduk rata 4 buah kecombrang yang ditumbuk kasar dengan 350 ml air, sisihkan. Isi perut ikan dengan setengah bagian dari 5 batang serai yang dimemarkan bagian putihnya, setengah bagian dari 5 buah kecombrang yang dibelah menjadi 2 bagian,
setengah bagian dari 6 daun mangkokan yang disodok kasar, dan setengah bagian bumbu halus. Alasi dasar wajan dengan sisa serai, buah kecombrang, daun mangkokan, dan bumbu halus. Tambahkan 6 batang lokyo, letakkan ikan di atasnya. Tuangi air buah kecombrang, masak dengan api kecil hingga ikan matang dan air habis. Masukkan 5 batang daun ruku-ruku, angkat, sajikan hangat. Yang pertama adalah lokyo. Coba Anda perhatikan dengan jelas, ini adalah lokyo atau dikenal juga sebagai bawang batak. Bentuknya seperti ini. Ini salah satu bahan yang kita gunakan untuk resep arsik ikan. Kemudian ada juga daun ruku-ruku. Nah, coba kita perhatikan di sini, bedanya dengan daun kemangi. Agak bergerigi di sisi-sisinya dan daun kemangi tidak. Tapi kalau Anda tidak mendapatkan daun ruku-ruku, Anda bisa menggantikannya dengan daun kemangi. Yang satu lagi, ini yang bentuknya kecil seperti merica. Ini adalah adaliman. Nah, atau kita bilangnya adalah merica Sichuan. Rasanya pedas dan kalau digigit gitu, rasanya mantap. Jadi pedas segar. Ini adalah bahan-bahan yang Anda perlukan untuk membuat resep kita yang pertama, yaitu arsik ikan. Kalau tadi kita sudah ngomongin hidangan yang berkuah, kemudian bukan berkuah ya, jadi rasanya sedap, pedas gitu. Kayaknya kita sekarang perlu sesuatu yang manis. Kalau gitu siap-siap untuk resep yang kedua di Rahasia. Saya mengajak Anda untuk mencoba satu resep puding yang enak sekali, yaitu puding gula Melaka. Anda suka kopior? Kalau gitu Anda cocok sekali nih mencoba resep yang berikutnya. Silahkan Anda lihat cara membuatnya. Didihkan 750 ml susu evaporated dan 175 gram gula aren yang telah disisir hingga gula larut, angkat. Saring dan biarkan uapnya hilang, sisihkan. Jarang 7 gram agar-agar bubuk warna putih, seperempat sendok teh garam, dan 2 lembar daun jeruk, didihkan sambil aduk rata. Ambil 50 ml adonan agar-agar, masukkan ke dalam 3 kuning telur ayam kampung yang dikocok lepas, aduk rata. Tuangkan kembali ke dalam adonan agar-agar, aduk rata, didihkan kembali. Masukkan 1 buah kelapa kopior yang telah dikeruk kasar daging buahnya, aduk sekali lagi, angkat. Siapkan cetakan bervolume 1000 ml yang sudah diperciki air, tuang adonan agar-agar, sisihkan hingga membeku. Untuk sausnya, larutkan 3 sendok makan maizena dengan 2 sendok makan santan dari 400 ml santan dari 1 butir kelapa kupas parut, jarang sisa santan bersama 75 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, aduk rata hingga mendidih. Masukkan larutan maizena, aduk rata, masak hingga kental dan mendidih, angkat, dinginkan. Potong-potong puding, sajikan dengan sausnya. Baru saja Anda lihat tadi langkah-langkah membuat puding gula Melaka. Semua orang kayaknya suka ya puding, apalagi sekarang ini pudingnya istimewa karena ada kopiornya. Kalau gitu Anda lihat saja bahan-bahan yang diperlukan. Nah, untuk bahan-bahannya kita membutuhkan gula aren yang sudah disisir seperti ini. Kemudian tentunya daging kelapa kopior, sedikit agar-agar warna putih atau agar-agar warna putih seperti ini. Kemudian juga sedikit garam untuk rasa, daun jeruk dan 3 butir kuning telur dari ayam kampung dan tentunya susu evaporated sebanyak ini. Ini untuk bahan dasarnya. Dan untuk sausnya Anda membutuhkan santan, sebanyak ini santannya, kemudian juga gula, tepung maizena, dan lagi-lagi sedikit garam. Itu tadi bahan-bahan yang Anda perlukan untuk membuat puding gula Melaka. Supaya lebih yakin lagi, kita lihat ya cara membuatnya. Didihkan 750 ml susu evaporated dan 175 gram gula aren yang telah disisir hingga gula larut, angkat. Saring dan biarkan uapnya hilang, sisihkan. Jarang 7 gram agar-agar bubuk warna putih, seperempat sendok teh garam, dan 2 lembar daun jeruk, didihkan sambil aduk rata. Ambil 50 ml adonan agar-agar, masukkan ke dalam 3 kuning telur ayam kampung yang dikocok lepas, aduk rata. Tuangkan kembali ke dalam adonan agar-agar, aduk rata, didihkan kembali. Masukkan 1 buah kelapa kopior yang telah dikeruk kasar daging buahnya, aduk sekali lagi, angkat. Siapkan cetakan bervolume 1000 ml yang sudah diperciki air, tuang adonan agar-agar, sisihkan hingga membeku.
Untuk sausnya, larutkan 3 sendok makan maizena dengan 2 sendok makan santan dari 400 ml santan dari 1 butir kelapa kupas parut, girang sisa santan bersama 75 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, aduk rata hingga mendidih. Masukkan larutan maizena, aduk rata, masak hingga kental dan mendidih, angkat, dinginkan. Potong-potong puding, sajikan dengan sausnya. Pemirsa, tayangan tadi memperjelas cara membuat puding gula Melaka. Sekarang ini ada sedikit tips yang ingin saya bagi dengan Anda mengenai gula aren. Nah, gula aren ini terbuat dari nira seperti ini. Bentuknya kalau di pasaran masih besar-besar, tapi pada saat kita akan mengolah menjadi puding, itu harus disisir terlebih dahulu menggunakan pisau, hingga akhirnya Anda mendapatkan seperti ini. Satu hal yang selalu diingatkan apabila Anda akan membuat puding adalah dengan sistem pancing. Maksudnya yaitu mencampur agar-agar dan juga telur sedikit-sedikit sampai akhirnya nanti tercampur dengan rata supaya tidak langsung dimasukkan, karena kalau langsung dimasukkan akan bentuknya jadi jelek. Nah pemirsa, itu tadi 2 resep yang saya persembahkan untuk Anda di Rahasia Dapur Kita. Bin kali ya, saya bilangnya diajarin oma saya, ini katanya biskuit gabing. Jadi yang kotak-kotak seperti ini, biskuit gabing 1 bungkus saja cukup. Kemudian juga daging sapi sudah digiling atau dicincang. Kemudian juga 1 buah bawang bombay yang sudah dipotong-potong atau dicincang seperti ini, potong halus ya. Dan untuk bumbu-bumbunya, Anda memerlukan garam, kemudian gula, merica, dan sedikit bubuk pala supaya rasanya lebih sedap. Dan juga susu cair, dan ini kita membutuhkan mentega untuk menumis. Dan nantinya akan dibalur dengan tepung panir putih seperti ini. Sebelumnya dicelup terlebih dahulu atau dilumuri dengan 3 butir telur ayam. Kita mulai dengan menumis bawang dengan menggunakan mentega. Yang pertama kita lakukan adalah mencairkan dulu menteganya untuk menumis bawang bombay yang tadi sudah dicincang. Oh ya, sambil menunggu ini saya juga mengingatkan kepada pemirsa yang mempunyai banyak tips tentunya di dapur dan juga resep-resep favorit yang biasanya cuma dibagi dengan keluarga. Nah, sekarang ini kenapa tidak berbagi dengan pemirsa yang lainnya? Silahkan Anda kirimkan saja melalui redaksi majalah Femina, ditujukan kepada redaksi Rahasia Dapur Kita. Ini dia alamatnya, Anda bisa catat, dan kalau mengirimkan dan nantinya ditayangkan di TV seperti ini nih, Endang dari Bekasi, berarti Anda mendapatkan hadiah dari Rahasia Dapur Kita. Hadiahnya menarik, tapi tentunya pengalamannya ya, karena resep Anda dibagi dengan pemirsa yang lainnya. Saya masukkan tadi 1 buah bawang bombay yang sudah dicincang, kita tumis sampai harum. Kita masukkan daging yang tadi sudah digiling. Kita tumis lagi sampai berubah warna. Saya ingatkan bumbu-bumbu jangan dimasukkan terlebih dahulu. Jadi tahap-tahapannya adalah bawang bombay kita tumis dengan margarin, kemudian juga daging setelah bawang bombaynya wangi. Kemudian kita masukkan daging, kita tumis sampai berubah warna. Kita masukkan susu cairnya. Kita masukkan susunya. Yap. Susu cair sebanyak 200 ml ya. Sebanyak itu Anda bisa menggunakan gelas ukuran, gelas takaran. Oke, sekarang ini kita masukkan bumbu-bumbunya. Ada garam setengah sendok teh saja, kemudian juga gula. Kita aduk dulu sebentar. Kemudian bubuk merica, merica bubuk. Dan kita masukkan yang ini adalah pala bubuk, sedikit aja, 1/4 sendok teh. Semua bumbu-bumbu sudah dimasukkan. Pemirsa, untuk memproses isian dagingnya memang agak sedikit lama karena kita harus membuat susunya benar-benar terserap, jadi agak sedikit mengering dan kental seperti ini. Tapi misalnya Anda ingin agak lebih cepat, bisa menambahkan sedikit saja tepung terigu. Nah, kalau bisa dilihat di sini sekarang ini ada isian dagingnya sudah
semuanya siap untuk ditaruh di atas biskuitnya. Oke, kita diamkan dulu. Sekarang ini saya matikan dulu supaya agak dingin. Sekarang ini saya mau menyiapkan untuk celupannya. Jadi kita kocok aja dulu telur ayamnya, 3 butir telur ayam ini untuk lapisan nanti daripada biskuit yang sudah diisi dengan daging. Kalau sudah dikocok, sekarang kita waktunya untuk mengisi daging. Ambil 2 seperti ini. Supaya tidak melebar keluar-keluar dari biskuitnya, cukup 1 saja. Taruh di tengah seperti ini. Nah, kita ratakan. Kemudian kita tutup dengan 1 lagi. Nah, ini dia. Seperti ini. Kemudian kita celupkan. Kita balik. Nah, kalau sudah terlumuri seperti ini, langsung kita pindahkan ke atas tepung panir. Tepung panir putih ya. Nah, kita tutupi. Sampai seperti ini. Biskuit dagingnya sudah kita balurkan ya, kita ratakan tepung panir putihnya. Saya sudah memanaskan minyak untuk menggoreng. 2 biskuit sudah siap. Sekarang siap untuk menggoreng. Apinya sudah panas. Sekarang ini apinya sudah panas. Kita masukkan dulu biskuit yang pertama. Oke. Sampai berubah warnanya kecoklatan. Oke.